Cinta Gusku Part 19. Cerpen kita melanjutkan video tentang Gus Alwi Farid dan Khadijah. Jam 3 pagi. Jah bangun, ucap Gus Alwi menepuk-nepuk pipiku dengan tangannya. Ono apa toh Gus? Tanyaku dengan suara dan muka sehabis tidur. Iki wis jam 3, sebentar lagi subuh. Kamu mau sholat malam apa ndak? Kalau ndak mau sholat ya wis, tidur lagi ndak apa-apa, sambung Gus Alwi padaku. Lah kok wis jam 3 toh Gus? Kan biasanya kita sholat malam jam 2:30. Berarti kita telat 30 menit. Jawabku, masih terduduk di kasur. Sedangkan Gus Alwi hanya menatapku dengan tatapan yang tak bisa kuartikan. Dia juga masih terduduk di sampingku, masih belum berjalan ke kamar mandi. Lah kau jam 3 toh Gus? Kan biasanya kita sholat malam jam 2:30, berarti kita telat 30 menit. Jawabku, masih terduduk di kasur. Sedangkan Gus Alwi hanya menatapku dengan tatapan yang tak bisa kuartikan. Dia juga masih terduduk di sampingku, masih belum beranjak ke kamar mandi. Kamu tahu kenapa kita bisa telat sholat malam? Tanya Gus Alwi padaku. Ndak, kenapa memangnya? Tanyaku balik. Karena semalam kita habis romantis-romantisan, makanya tidurnya lebih nyenyak, jawab Gus Alwi sambil mencubit pipiku. Sakit atuh Gus, ucapku sambil mengelus pipiku yang memerah. Untung tadi dicubit nih pipi, jadi merahnya bisa disembunyiin karena merahnya cubitan Gus Alwi. Jadi dia ndak akan lihat pipi blusingku. Kan jenengan yang mulai duluan ngajakin saya terbang, jawabku. Oh, jadi semalam ada yang terbang karena saya perhatiin. Cie, sambung Gus Alwi menggodaku. Ih, ndak kok, siapa yang merasa terbang karena diperhatiin jenengan? Lawang saya mau bilang tadi malam saya mimpi terbang, elakku. Ndak masuk akal alasanku. Ngeles aja kamu, lawang kamu barusan yang bilang, masih aja mau bohong, sambung Gus Alwi menggodaku. Apa toh Gus? Wes toh, saya mau ke kamar mandi ambil wudhu, nanti keburu subuh, jawabku, menyibabkan selimut lalu turun dari ranjang dan pergi ke kamar mandi. Cie, ada yang baper sama perhatian saya tadi malam, goda Gus Alwi padaku dari kamar yang masih kudengar dari dalam kamar mandi. Sedangkan di kamar mandi aku sudah blusing tingkat dewa. Duh, piye iki? Aku yang mau keluar kamar mandi, gumamku sendiri di kamar mandi. Setelah selesai ambil wudhu, aku pun memberanikan diri untuk keluar kamar mandi tanpa menghiraukan Gus Alwi yang masih terduduk di ranjang. Cie, yang tadi malam merasa terbang, goda Gus Alwi padaku lagi. Wis toh Gus, cepetan jenengan ambil wudhu, nanti keburu subuh, ucapku, kesal campur malu. Panggil saya lebih romantis dari panggilan Gus. Baru setelah itu saya ambil wudhu. Pinta Gus Alwi yang sudah mesem-mesem ndak jelas. Mau dipanggil apa toh? Kan jenengan putra kiai. Yo, saya harus panggil jenengan dengan sebutan Gus, jawabku, tidak ingin menuruti kemauannya.
Kiaimu itu siapanya kamu? Tanya Gus Ali padaku. Mulai deh ngesalinnya. Baru juga tadi malam kalemnya, sekarang udah kumat sifat tengilnya. Yo abah mertua saya toh Gus, jawabku agak kesal. Kayak ndak ada pertanyaan lain saja. Sudah tahu jawabannya tapi masih aja nanya. Dasar ya. Saya ini siapanya abah mertua kamu? Tanyanya yang semakin membuatku kesal saja. Ya putranya toh Gus, jenengan iku waras ndak sih? Masa pertanyaan yang ndak perlu dijawab seperti itu masih dipertanyakan? Jawabku mulai kehilangan kesabaran. Putranya kiaimu siapanya kamu? Tanya Gus Ali lagi. Masih saja ndak mau pergi ke kamar mandi. Tapi konyolnya aku masih saja menjawab setiap pertanyaannya. Lama-lama aku juga ikut ndak waras seperti beliau. Ya suami saya lah Gus, jawabku tanpa sadar karena terlalu kesal. Ajiye yang ngakuin saya jadi suaminya, sambungnya tertawa kesetanan. Dasar ya Gus minta disumpel mulutnya. Gimana aku mau nurut dan bersikap baik padanya kalau dia menjengkelkan seperti ini? Yo memangnya jenengan mau ndak saya akuin jadi suami? Mau? Tanyaku kesal. Yo kalau saya suami kamu panggilnya jangan panggil Gus Toja. Meskipun saya anak kiai kan saya suami kamu, sambungnya lagi dengan nada mengerjaiku. Ya wis, jenengan mau dipanggil opo? Tanyaku lagi. Mulai sekarang panggil Mas ya, ndak boleh panggil saya Gus lagi, sambungnya. Tapi kan saya ndak biasa Gus, jawabku lagi yang masih memanggilnya dengan sebutan Gus. Yo biasakan jah, mulai sekarang. Pokoknya ini perintah suami, ndak boleh ditawar-tawar dosa lo, sambungnya lagi. Tanpa pikir panjang aku mengiyakan saja kemauannya agar cepat selesai dan dia cepat ke kamar mandi. Ya wes, iya, saya biasakan mulai sekarang memanggilnya Mas, jawabku sebal. Coba dong jah, dicoba panggilan barunya, sambung Gus Ali masih terus mengerjaiku. Jenengan itu mau sholat apa ndak sih Gus? Cepat ambil wudhu, nanti keburu subuh. Kalau ndak mau sholat ya wes saya sholat sendiri, sambungku. Hehehehe, iya saya sholat, tunggu saya mau ambil wudhu dulu, sambungnya cengengesan. Akhirnya Gus Ali pun ke kamar mandi untuk berwudhu. Setelah itu kami sholat malam berjamaah berdua. Setelah selesai aku pun mencium tangan Gus Ali. Lalu aku memberanikan diri menyodorkan kepalaku untuk dikecup. Tanpa ragu Gus Ali pun mengecup ujung kepalaku yang tertutup mukena. Setelah sholat kami pun baca Al-Quran sampai subuh menjelang. Dan Gus Ali mengajarku membaca Al-Quran menggunakan lagam atau irama. Aku pun belajar membaca Al-Quran dengan menggunakan irama pada suamiku, menunggu azan subuh berkumandang. Saat azan berkumandang, kami pun lanjut dengan sholat subuh. Tapi aku sholat subuh berjamaah di musola di asrama putri yang diimami oleh Umi. Sedangkan Gus Ali pergi ke masjid untuk mengimami sholat subuh di masjid dekat asrama putra. Setelah itu aku pun ikut makna kitab ba'da subuh.
Setelah selesai, aku kembali ke kamar untuk menyiapkan air hangat untuk suamiku mandi. Tak lupa juga pakaian gantinya yang biasa ku simpan di atas ranjang, dan segelas wedang jahe di meja sofa di kamar kami. Sebelum nanti Gus Alwi kembali dari asrama putra. Keromantisan rumah tangga itu cukuplah hanya kalian berdua yang tahu. Simpan semua kemanisan hubungan kalian di balik pintu kamar kalian, tanpa harus ada yang tahu seberapa romantisnya kalian. Semoga suka.